juga harus punya kegiatan sosial untuk kemasyarakatan. Mungkin bisa disampaikan kegiatan sosial masyarakat seperti apa yang biasanya dilakukan? Iya, kalau yang rutin biasanya kan kami kan membuat kayak tadi pengorbanan, selamatan dan sebagainya itu. Itu selalu ngundang orang, masih ngundang orang-orang yang terdekat, tetangga sepat, juga ngundang masyarakat umum, sebagainya. Di masing-masing padepokan. Ya, kalau itu kayaknya enggak, Pak. Kalau kan apalagi kultur Surabaya juga tidak seperti itu. Tidak seperti apa daerah-daerah lain lah, selatan yang kalau Jawa Barat kan situasinya kan berbeda. Tapi kalau sepanjang yang kami ketahui di Jawa Timur itu tidak ada, gitu. Hubungannya baik semua, mau berritual apapun, sembahyang apapun itu tidak ada masalah. Mau di sanggar, mau di tempat umum. Misalkan yang rutin kami itu di yang Kudo Kardono itu juga umum, yang datang banyak. Itu juga nggak ada masalah sih. Di mana? Iya, Kudo Kardono. Jalan Cempaka. Jalan Cempaka. Itu rutin kalau saya di sana. Itu. Terus kami juga diundang agenda rutin sama pemerintah kota dan sebagainya itu. Jadi memang kalau itu kayaknya enggak ada problem lah. Kemudian untuk yang terkait dengan budaya yang masih dilakukan di dalam paguyuban. Oh, ini salah satunya begini Pak Ketu. Misalnya di kalangan umum mau menikahkan putra-putrinya. Lah itu konsultasi di kami tentang harinya. Kemudian tanggal pasnya. Lah itu kami punya rumusan itu. Sehingga di kalangan masyarakat bisa diterima dengan baik karena kan punya keilmuan tentang itu. Tentang mencari dinonya, kemudian mencari hari-harinya, termasuk pengorbanan tata caranya. Itu kami punya ajaran itu. Sehingga pandangan masyarakat ke kami itu sangat positif. Itu masyarakat kemari atau ketemu secara individu? Masyarakat kemari. Jadi kami dianggap sebagai salah satu yang punya pakem Jawa, sehingga mereka punya keinginan untuk karena mereka menginjak tanah Jawa tidak melanggar tatanan itu, sehingga mencari kami. Yang berkonsultasi warga sekitar sini. Banyak ini tuh kesini mau acara apapun mesti nyarinya ke Romo, mau apa bangun rumah, buka rumah, mau pondasi ke sini banyak. Lah itu tadi ada di ajaran Wedojoyo Sampurno tadi. Hitung-hitungannya itu pandangan masyarakat baik terhadap kami. Dukung penuh. Ada kira budaya juga rutin. Kira budaya. Oke. Rutin itu terbuka untuk umum. Untuk kegiatan budaya dengan masyarakat sekitar, misalnya, contoh misalnya, misalkan saya begini, saya sendiri. Saya Budo Jawi Wisnu, tapi tidak secara langsung saya lagi membangun kampung berbudaya di Njara. Jadi kadang-kadang tidak serta-merta terus Budo Jawi harus ke sana semua, tapi orang pemeluk Budo Jawi Wisnu harus berinteraksi langsung. Saya bikin ke sana kampung berbudaya, lumayan ke sana suatu saat. Bentuknya? Iya, nama gangnya ada warna corokonya. Orang-orang yang di sana kan tidak langsung membawa bendera Budo Jawi Wisnu. Ya tahu, mereka tahu bahwa kita Budo Jawi Wisnu. Saya tahu nggak usah bawa bendera, sudah tahu. Terus kadang saya sembahyang di sana yang ikut orang kan jarak hitam sana. Tahu sendiri kan jarak seperti itu di sana. Orang-orang seperti itu. Ya, saya hampir tiap hari interaksi di sana. Mereka kalau bekerja pakai kebaya. Itu gitu. Terus Pak itu nggak cara langsung lah kayak gitu. Ada lagi Desember besok kami disuruh untuk mengatur teknisnya, yaitu larung sesaji di Ngagel. Misalnya satu contoh itu. Jadi yang pelaksananya warga Ngagel. Nah, kami disuruh untuk merinci tata caranya dalam hal kegiatan larung sesaji. Itu kegiatan rutin warga situ. Itu. Tapi kali nggak diakui itu KTP. Kemarin itu juga pernah Mas, di Surabaya, Ruatan Surabaya kan orang sini, warga sini, warga Budo Jawi semua. Budo Jawi. Surabaya itu kepala itu rame-rame. Bahkan MLKI pun kalau ada acara apapun mesti diserahkan ke Budo Jawi Wisnu. Itu sebagai bahwa kami punya pakem. Memikirkan soal pendidik. Dicari kader-kader pendidik. Itu yang kita pikir. Kemudian ini sikap pandangan masyarakat terhadap keberadaan kelompok ini bagaimana? Tidak ada masalah. Hampir semuanya. Bahkan diharapkan. Justru menjadikan suruhan nilai plus dalam hal bagaimana sih berbudaya Jawa. Itu saya dapat maksudkan. Kayak satu contoh
Romo Arif Wijoyo yang di Medokan Ayu ini, beliaunya kan punya keahlian tombol titisona. Jadi masyarakat itu yang misalnya kaki tulangnya patah, penyembuhan itu kesini. Gitu. Jadi kegiatan sehari-hari kami sering membantu masyarakat sekitar karena banyak ngikut Mas di sini polisi belum juga di sini. Gitu ya. Iya, itu terbuka. Polisi malah mancep nungri. Karena kan tempatnya kan agak jauh gitu dari masyarakat. Gitu. Tapi dikenal di mana-mana. Sudah mulai tahun kapan ada di sini? Di sini Romo tahun pinten Romo? Mulai apa? MA 91. Banyak yang ikut. Masih banyak betul-betul sampai dulu itu di jalan raya itu saya buat sembahyang. Banyak yang ikut. 91 ya. 91. Dulu daerah pindah-pindah. saya itu Medokan Sawah itu MA 2 Blok S nomor 19. Nah, itu tempat Romo awal. yang di sana aja masih bentuk rawa apalagi di sini waktu itu ya. Saya kan bayangkan saya 91 kan itu. Ya agak di pinggir dekat sungai aja ya. Masih rawa apalagi di sini kan berarti. Ya, itu sudah diaspal itu. Sudah diaspal. Sudah diaspal lah sebalandar. Itu terus saya di kampung di situ kan nggak enak Ya. banyak. Ini belum ada, masih tertek hijau itu waktu itu ya. Ya. Zaman saya masih kecil aku sini tertek hijau antri. Terus akhirnya saya kan lama-lama kok gak enak sama tetangga. Iya. Saya pindah. Itu juga banyak yang nyegah. Ampun pindah, kita pergi sepi. Kalau mboten enak pengobatan dengan pagi sudah penuh. Nggih. Kan akhirnya di situ akhirnya apa? Ya penuh terus penuh. Akhirnya saya ke sini, pindah ke sini lagi. Di sana juga banyak yang ngomong, dicidok yuk malah ngado. Ini kata sing temu-temu napa jenenge belajar. Jadi Romo itu pindah di 3 tempat sampai yang terakhir ini Pak itu 4 kampung. Lah sementara yang ini itu punyanya Romo sendiri. Kalau yang 3 sebelumnya itu masih punya orang lain. Kontrak. Ngoten lho Bapak. Kalau sekarang itu kayaknya udah mulai berubah Mas. Generasi muda Kontrak sekarang malah gak boleh pindah. Wis gak usah bayar, gak bayar. Oh iya. Kontrak gak bayar pirang-pirang puluh tahun. Nggih. Gini ku sing ngarai. Boten penak nih. Sungkane Mbak. Ya Sumatera yang masih ya. Waktu semet. Yang masih ada di kanan Sumatera. Ya, cuma karena akhirnya kita dapat organisasi ini dibawa ke sana udah akhirnya udah mulai itu ya Sumatera ini. Terus kemudian ini untuk dalam hal mengenai pelayanan pencatatan sipil, mengenai KTP, kelahiran dan lain-lain, apakah sudah Tidak ada masalah. Sudah ganti KTP semua? Sudah. Langsung itu Mas, langsung wali kota saya nemui. Itu saya ngurus saya kan masih KTP Mojokerto. Nggih. Itu baik pelayanannya langsung Gitu ya. Sudah jadi. Iya. Karena masih ada di beberapa daerah saya dengar dari Mas Anang itu masih ada resistensi. Halangan-halangan ya. Gitu. Karena kan mungkin pemahamannya Resisten. Kadang tekok lurahe. Nggih. Tekol rai artinya teknis. Iya. Saya kemarin itu di daerah Bangingan itu salah satu pengurusnya Paham Jiwa itu mengatakan, Bapak kalau ganti penghayat niku piyambakan lho Pak nanti Pak. Ya, itu Sampai kata-kata konco nih. Padahal banyak. Bayangi Pak. Bayangi enggak usah dipikir wonten dulu. Jadi ada semacam kayak ditakut-takuti. Ya, itu memang. Ya. Ya sudah. Tapi dari kelurahan sini, kecamatan sini enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Aman. Kalau yang lain mungkin Mas Teguh bisa cerita. Saya kan masih KTP Mojokerto. Oh iya, berarti Kalau Mojokerto enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Saya enggak ada masalah. Iya. Jadi untuk akte kematian pun nggak ada masalah. Iya. Jadi semua proses pernikahan untuk kematian semua kita bisa melayani. Diterima dengan baik. Pangruti aja enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Untuk selama Mengenai perkawinan apa sudah ada perkawinan secara kepercayaan? Sudah ada masalah. Sudah ada masalah. Termasuk masuk agama. Yang Itu juga. membedakannya itu sebenarnya. Iya. Kalau kita itu punya struktur yang mirip dengan agama. Betul. Itu yang berbeda dengan penghayat yang lain itu Mas. Iya. Itu yang sebenarnya kenapa kok kita
sampai sekarang itu kan gitu perbedaannya itu. Jadi memang MLKI maupun pemerintah ini kan mencari orang-orang yang bersedia menjadi pemuka. Pemuka penghayat kan itu Pak. Sehingga untuk memimpin organisasi pernikahan maupun juga nanti misalnya untuk pemakaman dan lain-lain itu sudah ada pemuka agama yang secara kepercayaan. Dan ini memang tadi yang sempat disampaikan adalah yang harus dipikirkan adalah nantinya generasi muda kita, anak-anak kita yang sekolah pendidikan dengan KTP atau KIA kepercayaan, ini yang harus dipikirkan mengenai guru agama kepercayaan gitu. Nah mungkin juga sudah diinformasikan bahwa sekarang saya lupa tapi di Semarang itu sudah membuka S1 Untak ya? Ya, sudah. Ya. Nah, itu saya tadi saya di Gresik itu langsung dari sesepuhnya itu cucunya mau disekolahkan ke sana. Saya bilang bagus Pak malah gitu. Mumpung ini baru dan difasilitasi, artinya ada beasiswa penuh, bahkan biaya hidup. Kalau mau silahkan, karena mumpung ini masih baru. Kalau yang lain itu kan, apalagi kalau misalnya jadi CPNS, cari jam untuk ngajar 24 jam per minggu itu sulit. Tapi kalau kepercayaan ini kan akhirnya kalau semakin banyak, maka justru bukannya dia malah kekurangan, malah bisa-bisa kelebihan. Kan begitu. Ini Mas Andi ini salah satu tenaga pendidiknya Sudah lolos. Sudah. Siswa cuma karena saya itu jarang di Surabaya sih. Ada banyak yang di jarak sana mau jadi siswa, saya ada 5 sudah sebenarnya, tapi masih nggak tahu nunggu waktu lah. Nah, ini perlu di multiplikasi, jadi lebih banyak Pak Andi peti yang lain sehingga terlayani kan begitu. Bulan ini kayaknya jadi kurikulumnya. Kemarin kan rapat MLKI Jatim di Madiun itu. Bulan ini kayak bukunya itu, buku ya secara umum itu kayak jadi. Kalau kemudian untuk warga yang meninggal dan dimakamkan secara penghayat itu di mana biasanya? Ada di sini, Putih itu. Putih itu ada ya? Jadi khusus warga. Jadi situ macam-macam, ada untuk penghayat itu kan nanti satu semua penghayat itu di situ. Jadi ada blok tersendiri ya. Cuma nanti bedanya mau dibakar apa dilarung itu kan tergantung permintaan. Larung. Iya. Nah, kalau mau minta dikebumikan ya di situ. Dikebumikan atau dikremasi? Dikremasi. Ada fasilitas. Di situ juga ada. Di pemerintah kota juga ada. Juga menyediakan dia tempat untuk pembakaran juga ada. Dan murah kok krematoriumnya. Ya. Tapi mudah-mudahan negara nggak repot karena kami mau proses moksa. Moksa itu kalau yang dilarung kan kita kemarin sama guyon Pak. Saya itu panjang gitu. Kapan? Kalau yang dilarung sudah ada Pak. Kendiran sama Memang ada kesepuan memang moksa, tapi prosesnya panjang sekali. Mudah-mudahan kami melampaui proses itu. Baik kan hasilnya Pak. Ini di pusoko. Mboten Mas, kepikiran saya nang mburi. Aduh beres acaraku. Kemarin waktu dilarung itu ada masalah di Kenjeran Pak. Kira sudah kerja sama itu. Orang kampung sana, kampung nelayan Kenjeran. Iya. Sudah. Ya kerjasama ya untuk bawa ke tengah laut ya. Kemudian untuk pembinaan dari Dinas Kebudayaan terhadap paguyuban ini secara umum belum ada ya. Hal itu justru masalah kita itu sebenarnya di pemerintah sebenarnya. Kalau mengakui penghayat itu setara dengan agama ya harusnya ada. Ya bukannya kita itu minta anggaran, bukan, tapi kan harusnya kan diberdayakan lah, disupport lah, dibantu itu tidak ada sama sekali. Ya ada yang umum lah Pak, yang umum misalkan kayak kemarin Duku Pahlawan kayak gitu tuh. Kita hanya sebagai penggembira kayak gitu-gitu sebenarnya. Harusnya enggak, harusnya itu kalau memang penghayat itu posisinya sama, harusnya misalkan DPRD dalam rancangan anggaran pendapatan daerahnya RAPBD-nya itu harus ada sebenarnya. Itu saya cek nggak pernah ada. Itu enggak ada sama sekali untuk. Paling enggak ada 20% untuk pendidikan itu juga termasuk pendidikan karena anak penghayat kan gitu ya. Justru enggak ada. Pemerintah itu enggak ada. Kita perjuangkan bersama-sama.
Tapi saya sebagai pelaku penghayat dalam arti pemeluk budaya itu, saya melihat bahwa untuk pakemnya secara kesepuan itu nilainya plusnya banyak. Plusnya banyak dalam arti itu kontribusi dari pemeluk atau kalau di tanda kutip itu agama itu sudah peranatannya itu bagus, sudah saya lihat peranatannya bagus. Saya sebagai pelaku, saya bilang sebagai pelaku, saya lihat literasinya, rujukannya itu sudah mumpuni semua, untuk situ sudah mumpuni semua, karena ya dalam tanda kutip penjelasan dari Mas Andi tadi, hal-hal yang menjadikan dulunya politik itu menjadikan sesuatu yang tapi sebenarnya kalau di akar bawahnya itu ya sebenarnya tidak masih tetap jalan, di berita pun sampai tetap jalan. Nah ini supaya tetap eksistensi ini diakui, mungkin ada strategi khusus dengan sosial masyarakat. Ya, kita semakin Pak, guyup rukun, membuat acara-acara yang semakin terbuka. Kalau dulu kan mungkin lagi tertutup gitu. Ya memang kita harus membuka ke publik bagaimana seperti ini. Ada nggak rencana untuk mengenalkan budaya, contoh misalnya kayak mengadakan, karena di sini ada sanggar, undang anak-anak untuk menari atau main gamelan atau belajar mocopat atau apapun yang terkait dengan budaya. Oh itu nanti. Memang ada rencana itu Pak ya? Ada rencana itu, termasuk belajar aksara Jawa. Terus Romo ini kan juga punya padepokan silat. Nah itu bisa mendidik masyarakat, betul, khususnya teman-teman yang muda. Nah ini sekarang yang bagian yang ketiga nih. Apa yang menghambat perkembangan penghayat dalam sisi internal komunitas sendiri? Regulasi. Ya, artinya kegiatan internalnya yang internal. Secara internal. Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Regenerasi nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Nama terus kayaknya. Ini generasi muda semua. Lancar semua. Caranya? Untuk merekrut anggota-anggota baru. Oh iya, kalau merekrut itu enggak usah rekrutan, semua orang itu masuk sendiri dengan hati nuraninya sendiri. Ya tetap Pak itu kami kenalkan lewat medsos, media-media massa tentang literasi dan adat tata cara kami. Kemudian ada masyarakat, ada IG, terus saya punya YouTube. Ya dari itu teknologi yang Jimbratan, terus yang di sini tuh kan ada belajar media. Jadi ada yang umum bisa ikut belajar media. Ini pelaku. Bila bisa cerita bagaimana bisa masuk budaya Jawa, ini pelaku. Jadi kalau bicara itu langsung ini pelaku. Bisa, dengan ini pelaku. Mungkin bisa cerita sedikit. Ini monggo. Kalau perkenalkan diri, nama Pulau Hadi. Pulau lahir Surabaya. Dasar saya sebelumnya sebagai orang Islam. Saya mulai TK sampai SMA itu. Nggih, monggo Pak. Mumpung anak kuliah. Mumpung anget. Anak